Halo teman-teman, Popo dan Poppy kembali lagi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Kali ini Popo dan Poppy akan menjelaskan tentang lansia sehat produktif. Tubuh sehat adalah investasi terbaik masa depan. Ungkapan tersebut menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga kesehatan. Kita tentu ingin melewati masa lanjut usia dengan tubuh sehat, sehingga bisa lancar melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin teman-teman bingung apa itu lansia. Jadi, lansia atau geriatri secara umum adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Cenderung mengalami perubahan secara fisik maupun mental, di mana terjadi kemunduran fungsi dan kemampuan yang dimiliki. Pada masa lansia biasanya ada 11 masalah kesehatan yang dialami. Pertama, imobilitasi. Imobilitasi adalah kondisi kurang atau tidak gerak selama 3 hari atau lebih. Biasanya disebabkan oleh rasa nyeri, kaku, lemah otot, psikologis, dan ketidakseimbangan. Kedua, instabilitas. Instabilitas adalah kondisi ketidakseimbangan tubuh yang menyebabkan mudah jatuh. Biasanya disebabkan oleh nyeri, kaku, dan lemah otot. Penyakit tertentu seperti vertigo, stroke, ataupun kecelakaan. Cara mengatasi kedua masalah kesehatan tersebut adalah latihan fisik secara teratur dan mengobati kondisi yang mendasari. Yang ketiga, ada inkontinensia. Inkontinensia adalah kondisi ketidakmampuan mengendalikan buang air kecil dan buang air besar. Hal ini biasanya disebabkan oleh kemunduran saraf dan otot pengendali BAB dan BAK. Penyakit tertentu seperti diabetes mellitus, stroke, saraf terjepit maupun prostat, serta kondisi psikologis. Cara mengatasi inkontinensia adalah latihan fisik, seperti senam Kegel, mengobati kondisi atau penyakit yang mendasari, mengatasi rasa ketakutan supaya tidak malnutri atau dehidrasi. Selain inkontinensia, masalah kesehatan lainnya adalah impaksi, yaitu susah buang air besar yang bisa diatasi dengan asupan minum dan makanan tinggi serat serta konsultasi ke dokter. Keempat, intelektual terganggu. Intelektual terganggu adalah terjadinya penurunan fungsi berpikir, sering lupa, bingung, sering mengingat pengalaman yang lalu dan lupa pengalaman kini, dan berperilaku marah, rawat diri turun, mondar-mandir. Hal ini biasanya disebabkan oleh penurunan fungsi saraf otak dan penyakit tertentu, seperti stroke, jantung, atau paru. Cara mengatasinya dengan melatih kerja saraf, menghindari perilaku beresiko menurunkan kerja saraf, seperti merokok dan waspada jika perubahan terjadi mendadak. Kelima, infeksi. Infeksi adalah kondisi penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurang aktivitas, stres, asupan gizi yang kurang. Cara mengatasinya adalah olahraga teratur, hindari stres, serta asupan gizi seimbang. 6. Impairment. Impairment adalah kondisi penurunan fungsi indera pengecap, peraba, penglihatan, serta pendengaran, dan pembau. Hal ini biasanya disebabkan oleh penurunan fungsi saraf akibat penyakit tertentu. Cara mengatasinya adalah memakai alat bantu, memperhatikan lingkungan dengan lebih hati-hati, dan mengatasi kondisi yang mendasari. Ketujuh, isolasi. Isolasi adalah kondisi mental menutup diri, tidak memiliki semangat dan tidak mau berkegiatan. Hal ini biasanya disebabkan oleh post-power syndrome dan kurangnya dukungan keluarga atau lingkungan yang kurang. Cara mengatasinya adalah dengan konsultasi dan membangun motivasi dari dalam diri dan membentuk dukungan dari luar. 8. Inanition atau malnutrisi. Malnutrisi adalah penurunan asupan makanan akibat kondisi fisik, penyakit, dan impairment, serta psikologis seperti depresi ataupun cemas.
Cara mengatasinya dengan membangun dukungan lingkungan serta pengecekan berkala. 9. Latrogenik. Latrogenik adalah masalah kesehatan karena pemakaian obat-obatan. Akibat paling sering yang dirasakan adalah anti nyeri, steroid, dan obat penyakit kronis. Cara mengatasinya dengan konsultasi dokter dan mengatasi akar penyebab keluhan. 10. Insomnia. Insomnia adalah masalah kesehatan berupa gangguan tidur. Keluhan yang biasanya dirasakan adalah susah tidur. Jika terbangun, sulit tidur kembali. Terbangun dini hari, tidur tidak nyenyak dan lemas di pagi hari. Cara mengatasinya adalah hindari olahraga 3-4 jam sebelum tidur. Hindari rokok dan minuman berkafein saat sore hari. Batasi tidur siang 30 menit. Hindari aktivitas berpikir terlalu berat sebelum tidur. Berkegiatan di pagi dan siang hari. 11. Impotensi dan menopause. Impotensi adalah masalah kesehatan berupa ketidakmampuan melakukan aktivitas seksual. Biasanya disebabkan oleh penyakit fisik dan psikis. Cara mengatasinya dengan mengatasi kondisi yang mendasari dan konsultasi psikis. Sedangkan menopause adalah berhentinya siklus reproduksi atau menstruasi pada wanita. Dampak yang dirasakan adalah sering merasa panas dan pusing. Resiko penyakit jantung dan stroke meningkat 4 kali dan tulang menjadi keropos. Cara mengatasinya adalah olahraga, menjaga asupan makan dengan konsultasi gizi, minum susu tinggi kalsium. Itulah 11 masalah kesehatan yang biasa dialami oleh lansia, teman-teman. Nah, untuk mencegah hal tersebut, pola hidup sehat harus dimulai pada masa muda. Beberapa kebiasaan baik diantaranya aktivitas fisik secara teratur, manajemen kondisi psikis diri sendiri dan lingkungan, asupan makanan yang seimbang, jadikan dokter Anda sebagai sahabat. Begitu teman-teman. Jadi, mari selalu hidup sehat agar nantinya bisa menjadi lansia yang sehat dan produktif.